Wanita ini bernama Gabriela, seorang janda yang sudah memasuki usia 60 tahunan. Hidupnya terasa sepi banget karena anak-anaknya sudah sibuk dengan urusan masing-masing. С днем рождения. Так, а можете не ссориться хотя бы в мой день? Suatu hari, Gabriela pergi bersama anaknya, Julia, untuk mencoba gaun pengantin. Tapi, pas mau bayar, ternyata semua kartu miliknya diblokir. Waduh, panik dong. Карты заблокированы. Merasa ada yang gak beres, Gabriela langsung mendatangi anaknya yang lain, Stefano. Dan benar saja, ternyata Stefano lah dalang di balik pemblokiran itu. Alasannya, karena belakangan ini Gabriela dianggap terlalu boros dan sering beli barang yang gak penting. Semua ini ternyata berawal dari beberapa bulan sebelumnya. Hari itu adalah ulang tahun Gabriela yang ke-60. Anak-anaknya memang datang, tapi cuma sebentar. Sekadar ngucapin selamat lalu pergi lagi. Gak ada momen hangat, gak ada kebersamaan. Di situ Gabriela mulai merasa benar-benar sendirian. Dia butuh seseorang yang bisa nemenin hidupnya. Sampai suatu malam, saat dia lagi jalan-jalan, Gabriela melihat seorang pemuda yang mobilnya bermasalah. Belum sempat banyak bicara, hujan pun turun deras. Karena kasihan, Gabriela menawarkan pemuda itu untuk berteduh di rumahnya. Pemuda itu bernama Elia. Sesampainya di rumah, Gabriela bahkan meminjamkan baju anaknya untuk Elia supaya nggak kedinginan. Nah, di sini mulai ada sesuatu yang beda. Melihat Elia yang tampan dan gagah, hati Gabriela tiba-tiba jadi bergetar lagi. Udah lama banget dia nggak ngerasain perasaan kayak gini. Tapi belum lama, Gabriela langsung kesal. Soalnya Elia dengan santainya masuk ke ruangan mendiang suaminya dan pegang-pegang barang di sana. Nggak sopan banget. Karena hujan juga sudah reda, Gabriela langsung nyuruh Elia pergi. Besoknya, Nick, anak Gabriela, nyari baju kesayangannya yang ternyata dipinjamkan ke Elia. Panik dong Gabriela. Gak mau kena omel, dia langsung berusaha cari Elia. Gak lama ketemu juga di bengkel dekat rumah. Tapi masalahnya, baju itu ada di rumah Elia. Dan Elia malah ngajak Gabriela ikut ke sana. Tapi bukannya langsung ke rumah, Elia malah ngajak Gabriela ke tempat yang indah dulu. Kayak quality time gitulah. Sayangnya, belum lama menikmati suasana, Stefano ngabarin kalau Julia masuk rumah sakit. Elia langsung sigap nganter Gabriela ke sana. Tapi setibanya di rumah sakit, Stefano kelihatan gak suka lihat ibunya bareng Elia. Setelah itu, Elia nganter Gabriela pulang. Nah, ini dia momen yang bikin deg-degan. Pas sampai depan rumah, Elia tiba-tiba mendekat dan bikin Gabriela kaget. Hampir aja ke bawah suasana, tapi untung Gabriela langsung sadar dan masuk ke rumah. Tapi ya, jujur aja, dari situ kelihatan banget kalau Gabriela mulai benar-benar tertarik sama Elia. Cuma masalahnya, beda usia mereka jauh banget. Beberapa hari kemudian, Elia tiba-tiba muncul lagi di bawah rumah. Dia ngajak Gabriela berenang. Dan di momen itu juga, mereka mulai kembali merasakan hal-hal yang sudah lama hilang dari hidup Gabriela. Karena di luar kurang bebas, akhirnya Gabriela ngajak Elia masuk ke rumah. Dan dari situ, hubungan mereka makin dekat. Sampai suatu hari, Nick pulang dan melihat Elia ada di rumah. Wah, langsung curiga dong. Dari situ, masalah mulai muncul. Hubungan Gabriela dan Elia makin intens, tapi Nick akhirnya tahu semuanya. Dia marah besar dan minta Gabriela menjauh dari Elia. Karena tertekan, Gabriela sempat menemui Elia dan mencoba mengakhiri hubungan mereka. Tapi Elia malah bilang kalau dia benar-benar cinta dan ingin menikahinya. Ucapan itu bikin Gabriela luluh dan hubungan mereka pun berlanjut lagi. Malam harinya, Elia datang lagi ke rumah
Dan kali ini, justru Gabriela yang terlihat sangat bahagia dan lebih berani. Bahkan dia mulai kepikiran untuk mengenalkan Elia ke keluarganya. Dan benar saja, saat Elia bertemu keluarga, semuanya kaget, terutama Stefano, yang dari awal memang gak suka. Stefano terus memperingatkan kalau Elia cuma memanfaatkan Gabriela demi uang. Tapi Gabriela gak peduli. Dia yakin perasaan Elia itu tulus. Это что, допрос Стефана? Karena nggak tahan, Stefano sampai meminta bantuan seorang polisi untuk menyelidiki latar belakang Elia. Tapi plot twist banget nih, polisi itu mau bantu dengan syarat yang aneh. Demi mendapatkan informasi, Stefano akhirnya terpaksa menuruti permintaan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Stefano berhasil menghentikan hubungan antara Elia dan Gabriela? Atau justru Gabriela akan tetap memilih cintanya meskipun ditentang keluarga? Jawabannya langsung aja tonton sendiri kelanjutannya di episode lengkapnya. Sampai jumpa lagi dan semoga harimu menyenangkan.